Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar pencatatan keuangan di aplikasi Kanza. Fokus pada akun dan jurnal. Kode 1 untuk aset, kode 2 untuk hutang, dan kode 3 untuk modal. Bu, kalau ada piutang ke asuransi, pakai kode yang mana ya? Untuk piutang, kita buat akun khusus. Misalnya, piutang jasa raharja. Lalu hubungkan dengan jenis bayar. Oh, jadi kasir. Nanti tinggal pilih piutang itu saat closing ya, Bu? Betul sekali, Rina. Kalau kode akun sudah benar, transaksi otomatis terjurnal. Bu, kalau mau cek jurnal transaksi, menunya di mana? Kita bisa cek di menu posting jurnal atau jurnal harian, tinggal klik tombol cari. Wah, enak ya. Tinggal klik, langsung keluar semua jurnalnya. Oke, kode akun dan jurnal dasar sudah kita pahami. Sekarang kita masuk ke sub akun dan saldo awal. Untuk menambahkan sub akun, klik kanan pada akun induk, lalu pilih buat sub akun. Misalnya untuk persediaan obat. Setelah akun dibuat, isi saldo awal dengan klik tanda klip, pilih akun, ketik saldo, lalu simpan. Pastikan pengaturan umum sesuai kebutuhan rumah sakit. Jika kode berbeda, sesuaikan dan klik update di bagian bawah. Saat transaksi sudah ada nominal, jurnal akan otomatis tercatat sesuai pengaturan akun. Untuk melihat transaksi yang sudah terjadi, klik tombol cari di menu posting jurnal atau jurnal harian. Buat akun piutang, misalnya jasa raharja. Pastikan juga jenis bayar sudah ditambahkan di menu asuransi. Isi akun penagihan piutang untuk menampung pembayaran dari pasien atau lembaga penjamin. Isi menu akun bayar hutang sesuai kebutuhan, misalnya saat membayar vendor. Pilihan ini akan muncul saat akan melakukan pembayaran. Buat kategori pemasukan lain-lain, agar transaksi yang sama bisa dipilih langsung. Dan input pemasukan lain-lain sesuai penerimaan perusahaan. Buat kategori pengeluaran lain-lain, agar transaksi yang sama bisa langsung dipilih, tanpa harus menulis ulang setiap kali. Isi pengeluaran harian sesuai kebutuhan. Misalnya pembelian alat tulis, atau biaya kursus pegawai. Gunakan jurnal umum untuk transaksi yang tidak tercakup dalam layanan rutin, misalnya penyusutan atau pelunasan piutang karyawan. Di menu jurnal harian, bisa dilihat semua jurnal, baik yang otomatis maupun manual. Misalnya penerimaan dari training 1 juta rupiah, debit kas peterbang, kredit pendapatan training. Contoh, pembelian alat tulis 1.000 rupiah, debit alat tulis, kredit kas, atau bank. Penyusutan gedung, pakeli umur ekonomis. Misal, 5 miliar, kelantaran 250 juta. Contoh, kendaraan 300 juta, sisa 50 juta, 50.000 jam pakai. Biaya per jam 5.000 jam. Contoh, pinjaman 1 juta rupiah, debit piutang karyawan, kredit kas Bank. Jika karyawan mengembalikan sebagian dengan potong gaji dan sebagian cash, debit kas bank 500.000, selalu cek jurnal harian untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar, baik otomatis maupun manual. Buat kategori pendapatan lain-lain agar memudahkan kasir atau keuangan. Contohnya, sewa ambulans atau training. Sama seperti pendapatan, buat kategori pengeluaran lain-lain agar lebih cepat saat input transaksi harian. Setelah aset diinput, jurnal penyusutan akan otomatis tercatat tiap bulan sesuai metode garis lurus. Cross account digunakan misalnya saat pelunasan piutang karyawan melalui potong gaji, debit dan kredit otomatis tercatat. Beberapa transaksi tidak otomatis bisa diinput manual di menu posting jurnal. Pastikan kasir memilih akun bayar atau piutang sesuai jenis transaksi saat closing bill pasien. Saat membayar vendor, pilih akun bayar hutang yang sesuai. Pilihan muncul otomatis. Ringkas semua transaksi pemasukan dan pengeluaran untuk memudahkan laporan keuangan.
Oke, kita sudah memahami sebagian besar transaksi rutin dan jurnal otomatis. Selanjutnya, kita akan bahas jurnal khusus dan laporan. Jurnal khusus digunakan untuk transaksi yang tidak rutin, misalnya penyusutan, cross account, atau potongan gaji karyawan. Buat akun piutang baru sebelum closing kasir untuk jenis piutang baru, misalnya piutang jasa raharja. Tambahkan jenis bayar sesuai akun piutang yang dibuat, agar kasir bisa memilih saat closing bill. Akun penagihan menampung pembayaran yang diterima dari pasien atau lembaga penjamin. Isi jenis akun bayar, misalnya kas atau bank, agar kasir bisa memilih saat membayar tagihan pasien. Isi akun bayar hutang sesuai yang digunakan, agar pilihan muncul saat membayar vendor. Input pemasukan lain-lain, misalnya sewa ambulans Rp500.000, agar jurnal tercatat otomatis. Input pengeluaran harian, misalnya pembelian alat tulis Rp1.000.000, agar jurnal tercatat otomatis. Ringkas jurnal khusus untuk memudahkan review laporan keuangan, termasuk penyusutan, cross account, dan piutang. Oke, kita sudah memahami jurnal khusus dan akun tambahan. Selanjutnya, kita akan lakukan review dan simulasi transaksi lengkap. Mari kita review semua akun dan jurnal. Pastikan semua transaksi tercatat sesuai kategori. Sekarang, kita simulasikan transaksi rutin, termasuk tindakan medis dan resep obat. Simulasikan jurnal khusus, seperti penyusutan gedung dan kendaraan, serta pelunasan piutang karyawan. Lakukan simulasi piutang dan pembayaran pasien, pastikan memilih akun yang sesuai. Simulasikan pemasukan dan pengeluaran lain-lain, agar jurnal otomatis tercatat. Cek kembali jurnal harian, pastikan semua debit per kredit sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Selalu periksa pengaturan akun sebelum transaksi. Gunakan kategori yang sesuai. Dan simpan rutin jurnal harian. Kita telah mempelajari akun dasar, sub-akun, saldo awal, transaksi rutin, jurnal khusus, dan simulasi lengkap. Terima kasih, semoga tutorial Kanza ini bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.